Hai adik-adik, jumpa lagi bersama saya, Pak Komang, di mana pada pertemuan hari ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu pembuatan aplikasi database. Di mana pada hari ini sub pokok bahasanya adalah konsep dasar dari database. Baik, materi yang akan saya sampaikan dari awal pertemuan sampai akhir dari pertemuan pembuatan aplikasi database ini adalah yang pertama pengertian dari basis data, perbedaan antara data dan informasi, contoh dari basis data, perbedaan antara sistem basis data dan sistem file, kemudian DBMS. DBMS ini adalah Database Management System, kemudian contoh dari perangkat lunak DBMS, contoh implementasi dari basis datanya, kemudian tahapan desain dari basis data, dan yang terakhir adalah pembuatan aplikasi DBMS. Baik, kita masuk ke materi pengertian dari basis data. Baik, ada beberapa pengertian dari basis data. Yang pertama yaitu mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data ke dalam tabel. Ingat ya, ada kata tabel di sini. Kemudian ada juga pengertian yang kedua, yaitu merupakan kumpulan data yang umumnya mendeskripsikan aktivitas suatu sistem atau lebih yang saling berhubungan. Kalau yang pengertian pertama itu ada dalam tabel, sedangkan pengertian yang kedua itu ada kata saling berhubungan. Baik, database itu tidak jauh-jauh dari data dan informasi. Tentu adik sudah paham ya, data itu apa, informasi itu apa. Data merupakan fakta yang diperoleh di lapangan. Kemudian diperlukan suatu proses agar data bisa digunakan, yaitu pengolahan data. Sedangkan informasi, hasil dari pengolahan data itu adalah informasi. Informasi juga digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Baik, beberapa contoh dari basis data. Ada buku alamat, buku telepon, katalog perpustakaan, data mahasiswa, data kependudukan, data perbankan. Jadi saya simpulkan, semua data yang bisa dibuat dalam bentuk tabel, jadi datanya itu bisa dimasukkan dalam tabel, itu bisa dianggap sebagai basis data. Kita masuk ke basis data model sistem file. Basis data dalam format sistem file adalah mekanisme penyimpanan data dalam format file terpisah berdasarkan kebutuhan informasi. Saya contohkan ini di sebuah swalayan ya. Pada zaman dahulu di sebuah swalayan. Jadi ada 3 tipe pegawai di sini. Yang pertama ada accounting, penjualan, dan personalia. Setiap pegawai-pegawai ini, karyawan ini, memiliki atau mengelola masing-masing dari apa yang harus dia kerjakan. Bagian accounting mengelola rekening, bagian penjualan mengelola pelanggan, penjualan dan inventarisasi, dan bagian personalia mengelola kepegawaian. Data ini, datanya accounting, datanya penjualan, datanya personalia itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi, bagian penjualan jika mau mengambil data rekening itu, dia harus meminjam komputernya rekening, baru bisa mendapatkan data rekening. Begitu juga sebaliknya. Bagian personalia jika ingin melihat data penjualan, dia juga harus meminjam komputernya si penjualan atau meminjam flash disknya si penjualan baru bisa melihat data penjualan. Jadi, perubahan data yang terjadi, accounting merubah data pelanggan. Tidak serta-merta nanti bagian penjualan akan mendapatkan data ter-up-to-date di komputernya. Begitu juga bagian personalia jika merubah data penjualan. Jadi, semuanya berdiri sendiri-sendiri, tidak ada kesatuan data di sini.
Itulah model basis data tempo dulu ya. Nah, pada zaman sekarang, kita mengenal yang namanya basis data model terintegrasi atau bisa disebut dengan DBMS. Ya, Database Management System itu kepanjangannya. Merupakan perangkat lunak yang didesain untuk membantu, memelihara, untuk memanfaatkan kumpulan data yang besar sehingga bisa diolah untuk menghasilkan informasi. Ya. Perbedaan dengan yang tadi adalah data rekening, pelanggan, penjualan, inventaris, dan kepegawaian itu berada dalam sebuah server, dikelola oleh DBMS, kemudian bagian accounting, penjualan, dan personalia itu bisa mengakses data secara bersamaan. Jadi jika ada update dari accounting, penjualan pun bisa mendapatkan update tersebut. Begitu juga personalia, ya. Semuanya menjadi satu kesatuan. Untuk basis data model sistem file, kelemahannya adalah kemungkinan terjadi pengulangan data itu mungkin. Ya, ada pengulangan data, kemudian kesulitan mengakses data, jadi dia harus saling minjam flash disk, saling minjam komputer, tidak adanya integritas ya, tidak ada saling terhubung, itu tidak ada. Kemudian terjadi keanehan pada akses bersamaan, nggak mungkin dia bisa mengakses data secara bersamaan ya. Kemudian keamanan data tidak bagus. Ya sudah pasti ya, saling meminjam data dengan model flash disk itu tidak bagus, keamanan bisa jadi kena virus dan lain sebagainya. Itu kelemahannya. Sedangkan keuntungan dari penggunaan DBMS dalam basis data adalah yang pertama lah mengurangi perulangan data. Kalau sebuah data, beberapa data yang banyak disimpan dalam suatu server, ya, itu pengulangan data itu tidak mungkin. Contohnya data mahasiswa. Data mahasiswa nggak mungkin ada double di server saya. Itu saya indeks menggunakan NIM-nya ya. Tidak mungkin ada yang sama. Kemudian mencapai independensi atau kemandirian data ya, seperti saya bilang tadi. Kemudian mengintegrasikan data beberapa file atau berkas. Jadi semua data akan saling berhubungan. Proses pengambilan data dan informasi jadi akan menjadi lebih cepat, sehingga keamanan data bisa ditingkatkan ya. Jadi bagi si pengelola data hanya akan memproses security atau keamanan pada satu titik, yaitu hanya di bagian server saja. Kalau ada keuntungan tentu ada kerugian ya. Yang pertama lah harga perangkat lunak DBMS sangat mahal. Iya. Program atau aplikasi komputer DBMS itu sangat mahal ya. Saya contohkan saja untuk sistem informasi akademik yang dimiliki oleh kampus kita itu harganya hampir 1 M setelah kita berlangganan 3 tahun terakhir ini. Kemudian ada biaya pengelolaan lagi setiap bulannya. Ya. Itu harganya mahal. Kemudian kebutuhan perangkat keras yang bagus ya, dan tentunya mahal juga. Baik, perangkat keras yang dibutuhkan itu adalah namanya server. Baik, ini harga server. Tempat nanti database atau data kita disimpanlah di dalam server seperti ini. Kalau di kampus kita itu ada di ruangan saya, ada namanya ruang server, ada alat-alat seperti ini tertumpuk di sana. Mahal ya. Kemudian membutuhkan staf khusus DBMS. Nah, ini juga menjadi sebuah kerugian. Kenapa? Jadi bagi perusahaan harus mengeluarkan gaji lagi untuk menyiapkan staf khusus DBMS ya, Database Management System, atau bisa juga dibilang Database Administrator atau DBA ya. Itu beberapa kerugian. Baik, berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak DBMS. Yang pertama ada Microsoft Access. Nanti kita akan praktek menggunakan yang pertama ini ya. Yang kedua adalah Microsoft SQL Server.
Ada MySQL, Postgre, Oracle, Informix, Sybase, DB2, and Interbase, dan masih banyak lagi sebenarnya aplikasi-aplikasi pembuat perangkat lunak DBMS. Baik, contoh implementasi dari basis data. Ada dunia perbankan ya. Saat ini sudah semua dunia perbankan menggunakan DBMS. Kemudian penerbangan, universitas, kampus, sekolah, telekomunikasi, bagian keuangan untuk mengenerate gaji, sumber daya manusia ya, kependudukan, bagian penjualan. Hampir setiap minimarket sekarang sudah menggunakan teknologi DBMS ya. Jadi kalau di minimarket itu kita ngambil barang, kemudian diserahkan ke kasir, kemudian di bagian kasir dia men-scan barcode ya, yang garis-garis hitam itu di-scan di bagian kasir, kemudian akan muncul harganya berapa. Nah, di komputer kasir akan muncul stoknya juga berapa. Jadi sangat mudah. Bayangkan jika masih menggunakan sistem file atau yang zaman dulu, itu ada yang menempel harganya di produknya, ada yang melihat dulu di buku berapa harganya. Berkurang barang satu tidak akan terupdate otomatis stok barangnya. Jadi, jika tanpa menggunakan DBMS, pemilik toko akan kesusahan dalam mencari informasi stok barang yang mau habis itu apa. Stok barang yang masih berlimpah itu apa. Itu susah kalau tanpa menggunakan DBMS. Baik, tahapan desain basis data dari suatu sistem ya. Yang pertama adalah requirement collection analysis. Jadi kita harus menganalisa dulu kebutuhan dari basis data itu, DBMS itu. Kemudian yang kedua, conceptual database design, yaitu kita harus mendesain konsepnya dulu seperti apa. Ya, yang ketiga adalah baru kita mendesain logikanya. Contoh dari desain logika itu seperti misalnya jika di swalayan satu barang diambil, berarti stok barang di etalase itu akan berkurang satu. Itu salah satu contoh logika. Dan terakhir baru kita masuk ke physical database design. Inilah tahapan kita membuat aplikasinya, tahapan keempat. Baik, dalam database kita mengenal yang namanya database relasional. Relasional itu merupakan saling berhubungan ya. Jadi, tempat kita menyimpan database data itu adalah di dalam tabel. Antar tabel yang satu dengan yang lain di dalam sistem database adalah saling berrelasi atau berhubungan. Sehingga sering disebut basis data relasional. Relasi antar tabel dihubungkan oleh suatu key atau kata kunci, yaitu ada yang namanya primary key dan foreign key. Baik, untuk primary key merupakan suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik, tidak boleh sama ya dengan dari satu data ke data lainnya, seperti kode barang yang satu dengan kode barang yang lainnya itu tidak boleh sama. Sedangkan key yang kedua adalah namanya foreign key, yaitu sebuah nilai atau gabungan nilai yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan relasi antara dua tabel atau lebih. Sifat dari foreign key adalah boleh sama. Seperti misalnya nama barang yang sama, nama orang yang sama, itu masih memungkinkan. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Dalam database kependudukan, primary key-nya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Sedangkan foreign key-nya bisa nama lengkap, agama, alamat, itu memungkinkan sama ya di bagian foreign key. Sedangkan primary key se-Indonesia dengan KTP elektronik sekarang tidak mungkin sama. Baik, database kampus atau sekolah. Saya contohkan di bagian mahasiswanya. Primary key-nya adalah NIM, nomor induk mahasiswa, atau NPM, nomor pokok mahasiswa. Sedangkan foreign key-nya bisa nama mahasiswa, agamanya, alamatnya, nama orang tua, dan lain sebagainya. Ini di bagian foreign key memungkinkan sama. Sedangkan di bagian primary key, itu nggak boleh sama. Contoh lain adalah database perbankan.
di bagian primary key-nya adalah nomor rekening, sedangkan di bagian foreign key-nya adalah nama pemilik, alamat pemilik, dan lain sebagainya. Bayangkan jika di perbankan nomor rekeningnya sama. Kita mau mentransfer uang ke nomor rekening satu bisa bingung ya sistemnya. Ada 2 rekening, 3 rekening, itu tidak mungkin. Jadi, yang namanya primary key itu tidak boleh sama. Ya. Baik, tampilan contoh aplikasi database. Kita sering menggunakan DBMS ya, yang punya kampus kita, yaitu Portal Student seperti ini. Nanti di sesi selanjutnya saya akan jelaskan seperti apa sih tampilan dari DBMS, kemudian apa sih data yang relasional yang saling berhubungan, dan yang saling terintegrasi ya. Baik, untuk sesi pertama saya cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, silakan diputar ulang kembali video ini, atau bisa juga adik-adik bertanya melalui WA group ya, atau bisa juga membahas diskusi ke dalam forum yang akan saya siapkan lagi sebentar. Sekian dan terima kasih.